ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan, terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Jika seseorang mengatakan permintaan, maka yang dimaksud adalah permintaan yang disertai daya beli terhadap suatu benda. Permintaan ini bisa dinyatakan dengan suatu kurva permintaan. Kegunaan yang dimiliki oleh suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusianya mengakibatkan barang tersebut dikonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavian, NIM 329236. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu poin A, konsep teori permintaan. 3. Kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva permintaan digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium. 4. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, atau merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sifat hubungan antara permintaan terhadap sesuatu barang dengan harganya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dito Prayoga, NIM 3219230 akan melanjutkan materi kami, yaitu pada bagian B, hukum permintaan. Teori permintaan berhubungan dengan daya beli konsumen terhadap harga dan jumlah barang yang akan diminta. Berlakunya hukum permintaan di mana ketika harga barang mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang akan banyak, dan apabila harga naik, maka jumlah permintaan akan sedikit. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga barang turun, maka yang akan terjadi, jumlah barang yang diminta akan berkurang, karena semakin menguatnya daya beli konsumen terhadap barang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, saya Iqbal Fadi akan melanjutkan pembahasan yang pada bagian B, yaitu hukum permintaan. Dalam hukum permintaan, hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta adalah berbanding terbalik. Jika harga naik, kuantitas yang diminta turun. Hubungan yang demikian disebut hukum permintaan. Makin tinggi harga satu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang akan diminta oleh para konsumen. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang dimintai oleh konsumen dapat dijelaskan pada dua keadaan, yaitu keadaan yang pertama, jika harga suatu barang naik, konsumen akan mencari barang pengganti atau barang lain kecuali produk tersebut. Dan yang kedua, jika harga barang naik, pendapatan merupakan kendala bagi konsumen, maka pembelian barang akan semakin menjadi berkurang. Sekian dari saya. Baiklah, saya Vera Rahmawati, NIM 321924. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Yaitu yang pertama, itu ada pendapatan konsumen. Kenaikan pendapatan konsumen akan meningkatkan daya beli konsumen. Hal ini akan meningkatkan jumlah pembeliannya. Sebaliknya, ketika pendapatan konsumen itu menurun, maka itu akan membuat daya beli konsumen juga ikut menurun. Menurut ekonomi Islam, naiknya pendapatan tidak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros, sehingga meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, itu ada harga barang lain yang terkait. Terdapat dua jenis barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya saling menggantikan.
permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang pengganti atau substitusi itu naik. Demikian pula sebaliknya, jika harga barang turun, maka harga barang pengganti akan turun. Misalnya, harga laptop melonjak tinggi, maka permintaan terhadap komputer itu akan meningkat. Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang komplementer turun. Demikian sebaliknya, permintaan suatu barang akan menurun apabila barang komplementer naik. Misalnya, permintaan kopi akan menurun apabila gula naik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Urwati Uskasari, NIM 3219228 akan melanjutkan pembacaan materi dari poin yang C, selera konsumen. Ekonomi Islam tidaklah melarang seseorang untuk mengikuti seleranya, selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dan yang D, ekspektasi atau harapan. Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab ataupun konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik. Demikian pula jika konsumen memiliki ekspektasi negatif seperti ketidakpastian, kondisi ekonomi atau gejala sosial politik. Hal ini akan membuat konsumen belanja lebih awal sehingga akan meningkatkan permintaan. Maka sebaiknya ekspektasi positif seperti harapan penurunan harga, harapan kenaikan pendapatan, membaiknya keamanan dan stabilitas politik akan menimbulkan penundaan permintaan dan karenanya menurunkan permintaan barang. Baiklah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan suatu barang. Misalnya, jika teman satu kelas bergabung sebagai konsumen bakso, kuantitas bakso yang diminta akan meningkat. Yang terakhir yaitu maslahat. Bagi konsumen Islami, maslahat merupakan tujuan utama dalam mengkonsumsi barang, karena maksimasi maslahat merupakan cara mencapai kesejahteraan umat, dunia, dan akhirat.